Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danendra Wibiswanto Saputro. Saya akan membahas konten traveling yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Danendra, seorang konten kreator traveling yang aktif di TikTok. Saya juga membagikan konten seputar perjalanan, destinasi wisata, dan pengalaman jalan-jalan. Target audiensi saya adalah anak muda dan mahasiswa yang suka eksplor tempat baru dengan cara sederhana dan realistis. Lalu selanjutnya ada tujuan proyek, yaitu yang pertama membangun personal branding sebagai travel content creator, menampilkan identitas akun sebagai referensi traveling ringan dan relatable. Yang ketiga menguji konsistensi konten traveling di TikTok, dan yang terakhir melihat respon views dan interaksi audiens. Lalu selanjutnya ada personal brand statement. Yang pertama menyajikan konten traveling berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua mengutamakan kejujuran dan realita perjalanan. Yang ketiga menampilkan destinasi, kuliner, dan perjalanan yang mudah diakses. Yang ketiga memberikan informasi praktis seperti lokasi, biaya, dan suasana tempat. Selanjutnya mengemas konten secara sederhana, singkat, dan mudah dipahami. Lalu menargetkan audiens anak muda dan mahasiswa. Dan yang terakhir membangun citra sebagai konten kreator traveling yang informatif dan realistis. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alasan saya kenapa memilih TikTok. Yang pertama, TikTok memiliki jangkauan audiens yang luas, khususnya di kalangan anak muda. Selanjutnya, algoritma TikTok mendukung penyebaran konten secara organik melalui FYP. Yang ketiga, format video pendek cocok untuk menyampaikan pengalaman perjalanan secara cepat dan juga ringkas. Selanjutnya, konten traveling mudah dikemas dalam bentuk visual dan storytelling secara singkat. Selanjutnya, interaksi audiens seperti views, komentar, dan juga share berlangsung lebih cepat. Lalu, TikTok mendukung penggunaan tren audio yang dapat meningkatkan visibilitas konten. Dan yang terakhir, audiens TikTok cenderung mencari konten refreshing tempat, tips, dan juga pengalaman nyata. Selanjutnya ada contoh konten yang pertama, yaitu mendapatkan tayangan video sebanyak 173 dengan total waktu putar 30 menit 27 detik dengan waktu tonton rata-rata 7 detik dan juga menonton video secara utuh 5,45%. Lalu selanjutnya ada contoh konten video kedua yang mendapatkan tayangan video sebanyak 279 kali dengan total waktu putar 29 menit 47 detik dengan waktu tonton rata-rata 5,2 detik dan menonton video secara utuh 7,57%. Lalu selanjutnya ada contoh konten ketiga yang mendapatkan tayangan video sebanyak 289 kali dengan total waktu putar 42 menit 50 detik dan juga mendapatkan waktu tonton rata-rata 6,6 detik, menonton video secara utuh 13,31%. Selanjutnya ada contoh konten keempat yang mendapatkan tayangan video sebanyak 274 kali dengan total waktu putar 26 menit 51 detik dengan waktu tonton rata-rata 4,9 detik dan menonton video secara utuh 8,7%. Selanjutnya ada contoh konten yang terakhir mendapatkan tayangan video sebanyak 283 kali dengan total waktu putar 41 menit 17 detik dengan waktu tonton rata-rata 6,7 detik dengan menonton video secara utuh 3,28%. Selanjutnya ada proses pembuatan konten. Yang pertama menentukan lokasi atau tujuan perjalanan. Yang kedua mengambil video langsung di lokasi. Yang ketiga memilih klip yang paling relevan. Dan selanjutnya ada editing sederhana yaitu seperti cut, teks, dan juga memasukkan audio. Dan yang terakhir upload ke TikTok dan melihat respon audiens. Selanjutnya analisis keterlibatan audiens. Yang pertama, views meningkat pada konten eksplorasi tempat dan POV perjalanan. Yang kedua, komentar didominasi pertanyaan lokasi, biaya, dan juga akses. Yang ketiga, share lebih tinggi pada konten tips dan rekomendasi. Dan yang terakhir, audiens mulai mengenali jenis konten traveling yang dibagikan. Selanjutnya ada dampak personal branding. Yang pertama, identitas akun lebih jelas sebagai konten kreator traveling. Yang kedua, mengasosiasikan akun dengan konten perjalanan sederhana. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan audiens terhadap konten yang dibagikan. Dan yang terakhir, konsistensi konten memperkuat citra akun. Selanjutnya ada tantangan dalam proyek. Yang pertama, keterbatasan waktu untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, ada kendala cuaca seperti hujan ekstrim atau panas ekstrim dan juga kondisi di lapangan.
Yang ketiga, menjaga konsistensi upload konten. Dan yang terakhir, keterbatasan alat produksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, TikTok efektif sebagai media berbagi konten traveling. Yang kedua, konten sederhana dan jujur lebih mudah diterima audiens. Yang ketiga, konsistensi dan relevansi konten menjadi kunci utama. Dan yang terakhir, proyek ini membantu membangun personal branding secara bertahap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.